Oke, untuk speech phobia itu salah satu kendala atau hambatan dalam public speaking, teman-teman. Jadi kita pilihkan yang speech phobia. Nah, sekarang ketikkan di kolom chat satu kata yang muncul di pikiran teman-teman tentang speech phobia. Silakan. Apa sih speech phobia atau apa yang kira-kira teman-teman bisa sebutkan sesuatu yang kalian pikirkan gitu ya, ada di pikiran kalian tentang speech phobia. Satu kata aja deh. Ya, tidak usah banyak-banyak. Silakan ketik di kolom komentar tentang speech phobia. Apa itu speech phobia atau yang kira-kira muncul di pikiran kalian deh, apapun terkait speech phobia. Supaya warming up dulu ya, biar teman-teman nggak ngantuk, biar masih fokus ke materi, mungkin masih ke bawah-bawah materi kelas sebelumnya gitu kan. Oke, speech phobia apa sih yang kalian ketahui atau yang kalian pikirkan tentang speech phobia? Takut, cemas, gugup, wis kabeh, Bu, demam panggung. Oke, betul ya Tirta Aji, demam panggung. Tirta Aji penyanyi ya, jangan-jangan. Jadi saya sering tahu demam panggung ya. Tapi Vistia, cemas, cemas, cemas. Takut, Bu, grogi. Aku baru ini sejak lama dengar istilah grogi gitu ya. Takut, panik, ya, takut sama apa ya? Kok bisa takut? Heran saya. Ya wajar, itulah dinamika kehidupan dan feeling manusia ya. Panik, 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 deg-degan. Renanda bilangnya deg-degan. Deg-degan kalau misal ketemu pasangan yang dicintai atau ketemu gebetan sama deg-degan speech phobia, deg-degan mana nih gitu ya. Wah, deg-degan, aku jujur mending deg-degan ketemu ini ya, lawan jenis ya daripada ngadepin orang banyak. Ada yang kayak gitu kan. Ada yang mungkin deg-degannya lebih parah kalau speech phobia sih Bu daripada deketin ini lawan jenis. Walah, nih itu berarti bisa kita katakan petualang cinta ini. Waduh, panas dingin, tremor ya ini gempa bumi ya Sari Baturo. Tremor itu parah banget ya. Tremor itu sampai tidak bisa dikontrol lagi atau mungkin dia harus dihentikan dulu dari kegiatan untuk naik ke panggungnya kalau udah tremor ya. Rachel bilangnya nervous. Ya, gugup juga ya. Nervous itu anxiety, gugup, sama hampir sama ya. Kecemasan. Oke, good. Terima kasih teman-teman semua udah ngasih kata kunci yang memang sudah tepat sekali terkait dengan speech phobia. Oke, mari kita masuk lebih dalam lagi dan kita ketahui bersama sebenarnya apa sih demam panggung itu gitu ya. Secara mengatasinya gimana. Nah, speech phobia menurut American Psychological Associations ini termasuk gejala yang muncul ketika teman-teman semua belajar public speaking ya. Tapi tergantung kondisinya. Terkadang munculnya itu kalau awal-awal aja, baru pertama kali belajar public speaking. Tapi bisa aja dia muncul ketika teman-teman sendiri sudah punya jam terbang yang tinggi ya. Jadi memang tergantung situasi dan kondisi. Baik dia baru awal ngomong, baru awal belajar ngomong di depan umum, atau baru awal pengalaman bicara di depan umum, atau mungkin sudah sering bicara di depan umum. Namanya demam panggung itu kalau dia mau datang ya datang aja gitu. Bahkan sekelas pembicara handal juga pasti dia cemas kok ya. Tetapi nanti lihat level-levelnya gitu. Nah, demam panggung atau rasa cemas ini yang menurut definisi dari APA sendiri itu sebenarnya takut akan pencapaian gitu ya, ekspektasi dari seseorang gitu. Takut akan ekspektasi di mana tidak bisa dipenuhi ketika kita tampil. Demam panggung tidak hanya ketika bicara, bisa aja pas kita sedang perform kegiatan yang lain, misal bernyanyi atau juga main musik ya. Dan ini terjadi tidak hanya kita yang ingin menyampaikan argumen, musisi juga demam panggung, teman-teman. Bisa pertama kali munculnya, apalagi sudah lama manggung gitu ya. Lebih parah lagi yang pertama kali gitu. Nah, gimana sih supaya tidak parah-parah amat gitu ya? Satu-satunya cara itu pertama kita harus punya keberanian untuk melawan ini dan kita pahami dalam diri bahwa yang namanya rasa takut itu hal negatif dalam diri dan itu wajar terjadi. Dah, itu dulu. Sesuatu yang negatif dalam diri itu wajar, teman-teman. Karena dalam hidup nggak ada selamanya positif-positif itu. Pasti juga negatif. Jadi positif negatif itu selalu ada dan hadir untuk penyeimbang hidup.
untuk kita belajar. Kalau kita terlalu positif, nanti kita menganggap diri kita Tuhan ya. Kita tidak ada pembenaran, tidak ada membenarkan diri, tidak ada mau belajar, nanti malah kita dikultuskan dan kita sombong. Jadi Tuhan itu sebenarnya udah adil. Wajar kalau kita takut karena itu hal baru. Dalam tubuh kita sudah dibuat sedemikian rupa oleh Tuhan untuk bisa memfilter mana yang ini berbahaya, mana yang enggak. Itu sudah self defense mechanism dalam tubuh. Ketika ada hal baru, ada sebuah tantangan, kita denial, kita takut, kita excited itu wajar. Karena ini sebagai filter untuk melihat apakah ini berbahaya atau enggak. Namanya hal baru ya wajar ya. Makanya deg-degan dulu gitu. Nah yang enggak wajar ketika menguasai tubuh seutuhnya terus kita lupa bahwa ini tantangan positif gitu. Bahwa kita harus mengendalikan ini dan ini berguna untuk banyak orang. Nah, itu dia. Kenapa sampai Tuhan ciptakan sesuatu yang negatif? Ini untuk pertumbuhan jiwa kita, teman-teman. Dengan ada yang negatif, kita tahu mana yang harus diperbaiki. Kalau selamanya kita terus taunya hal-hal yang benar, itu berbahaya kan. Nanti masa Tuhan ada lawannya banyak banget ya. Nggak bisa dong. Tentu aja kita pasti harus diingatkan bahwa kita harus belajar hal-hal yang sebagaimana mestinya. Jadi makanya dengan adanya yang negatif ini, kita perlu untuk membalikan keadaan dan menyeimbangkan kembali ke sisi yang positif gitu ya. Kita mungkin terlalu negatif ini artinya gitu. So, kita harus berani melawan. Intinya seperti itu. Tetap untuk kita lakukan terus maju, maju terus intinya ya, teman-teman. So, untuk gejala gimana nih? Gejalanya apa aja yang sering muncul? Banyak ya. Ada yang denyut jantungnya terlalu kencang gitu ya. Sama tadi kayak deg-degan. Terus nadi juga deg-degan juga ya nadinya terlalu berdenyut kencang kayak orang habis lari gitu. Ada yang tubuhnya dingin sekali seperti habis kecebur di ini di laut gitu atau habis renang di dingin banget. Terus dia pandangannya jadi kemana-mana, bahkan nafasnya juga kayak habis orang lari gitu. Bisa aja tenggorokan kita kering atau tangan, lutut, bibir gemeteran yang dikatakan tremor bahkan mual nggak enak gitu ya di perut. Ada yang kita bilang kalau istilahnya adalah psikosomatik. Jadi misalnya besok mau bimbingan sama dosen, dikasih jadwal, besok ketemu saya jam sekian, terus tiba-tiba dia jadi nggak doyan makan, terus dia mau makan sedikit mual, muntah, nah itu jelas psikosomatik ya, pikirannya jadi kacau. Jadi itu penyakit yang seharusnya kalian bisa lawan dan sembuhkan dalam diri. Sesungguhnya hal seperti itu belum tentu terjadi, tapi kita takut sendiri. Jadi pikiran kita yang bermain ya teman-teman. Justru kita yang sudah melawan takdir ya, artinya mendahului takdir. Bahkan kita belum tahu apa yang terjadi, kita udah ketakutan akan hal yang akan terjadi. Kita belum sampai ke sana, kita udah bayangin itu gitu. Padahal itu belum tentu. Artinya kita sudah melakukan dosa sendiri ya, makanya kita sakit kan langsung dihukum. Jadi belum terjadi, kita udah pikirkan itu terjadi gitu. Walaupun ada kemungkinan itu terjadi, dimarahin atau mungkin nanti dimaki-maki, tapi biarkanlah itu dimaki-maki, wong itu hasil yang tidak bisa jadi ranah kita untuk kita kontrol ya. Ranah hasil itu ranah milik Tuhan. Tugas kita, ranah kita itu menyelesaikan apa yang jadi tanggung jawab kita, teman-teman. Tugas kita menyelesaikan apa yang ditugaskan. Udah fokus ke situ. Mau hasilnya gimana, udah biarin. Cuek aja. Belajarlah cuek. Belajar untuk melawan yang ada di pikiran ya. Nah, penyebab-penyebabnya, kenapa sampai bisa demam panggung, bisa tremor, bisa gugup, bisa grogi. Sekali lagi ini wajar. Itulah mekanisme tubuh manusia yang diciptakan Tuhan untuk memfilter hal-hal buruk yang akan kemungkinan terjadi. Kalau kita nggak punya alarm dalam tubuh juga berbahaya sih di satu sisi ya. Misal kamu nanti disuruh bicara di depan umum, tempatnya kayak gini, gelap, di bunker gini-gini. Ya kamu kok lempeng-lempeng aja gitu. Oh, aku udah cuek biasa bicara teman malah itu bahaya, dia udah nggak punya filter dan nggak punya alarm ya dalam diri. Jangan-jangan dia ngomong di tempat-tempat yang dimana itu negatif gitu loh. Di sini jangan pemberontak nih, lagi kamu disuruh menyemangati pemberontak kan bahaya. Jadi teman-teman harus punya rasa takut itu untuk memfilter ini baik atau buruk gitu. Ternyata bicara depan umum ini untuk hal baik, tapi kok ternyata masih takut, artinya kita dikuasai hal-hal yang keliru gitu ya. Nah, itu harus dilawan kembali, teman-teman. Ini untuk kebaikan bersama, untuk kami juga. Jadi, yang apa yang harus saya lakukan, lakukan. Nah, penyebabnya memang beban sebenarnya. Beban dari pikiran. Ada sih beberapa orang atau misal guru, mentor, dosen,
yang meminta kalau bicara depan umum tuh harus bagus, harus pede, lihat mata, terus dan sebagainya, harus intonasinya jelas, terus dia punya kecepatan tempo juga harus bagus gitu ya. Kalau bisa lucu dan sebagainya. Menurut beberapa orang itu termasuk jadi beban gitu ya, karena kapasitas setiap diri kita kan berbeda. Saya mampunya tuh cuma bisa nyampein datar, Bu, mau ada jokes, mau lucu apa enggak tuh saya belum mampu gitu. Apalagi saya kalau dikasih suruh contoh-contoh real saya nggak ngerti gitu. Saya taunya cuma contoh tuh yang saya alami. Saya kalau suruh baca mungkin saya keberatan waktunya nggak cukup. Nah artinya stres lah dia gitu ya. Nah itu karena kita terlalu terbebani dengan ekspektasi, dengan standar yang di luar sana, di mana kita sendiri punya standar kapasitas diri. Pakai standar universal aja deh, paling gampang supaya nggak stres. Intinya kalau disuruh ngomong sampaikan aja yang kamu mampu dengan standar kamu selama tidak melanggar norma gitu. Norma dan aturan universal. Intinya tidak sara, juga tidak memaki-maki, tidak sopan gitu ya. Dan tersampaikan dengan baik sesuai dengan durasi yang diminta. Sudah itu aja. Jadi stres itu karena beban pikiran. Setiap orang pasti stres, teman-teman. Bahkan saya pun juga ketika ada beban kerja, itu pasti menumpuk di pikiran, tidak bisa tidur, tapi memang harus dilawan, terus selalu berkata dalam pikiran yang penting selesai. Mau gimana caranya, mau dimarahin, dikritisi, dibilang jelek, bodoh amat, yang penting selesai, intinya itu. Kalau sudah gitu nanti lebih tenang perasaan dan kita lebih fokus ya. Kalau disuruh menjelaskan juga lebih rileks, lebih natural. Karena kita punya standar yang berbeda, yang tidak dituntut perfect itu tadi. Karena kita dituntut lebih ya, jadi makanya takut tidak bisa seperti itu terus dia stres atau kita stres sendiri. Nah, itulah rasa cemas akan ekspektasi. Namanya ekspektasi hak-hak mereka ya mau punya standar tinggi, mau keinginan A, B, C gitu ya, harus lucu, terus harus sesuai, harus contoh-contohnya ini itu. Nanti ada masukan misal dari mentornya, kamu kurang lihat ke ini, kamu terlalu membaca misalnya diterima aja, oh iya saya perbaiki ya, besok jangan kayak gitu ya. Sesuatu yang seperti itu diterima kalau untuk perbaikan, kecuali dia nyalah-nyalahin gitu, misalnya nyalahin kamu nih jadi apa murid nggak becus dan sebagainya, itu udah buruk ya. Kalau kamu juga harus tahu mana yang baik mana yang buruk, mana yang itu bisa diambil manfaatnya, mana yang itu hanya pelampiasan sesaat. Kita juga harus pahami, jangan semua kita masukkan terus kita trauma, kita nggak mau berlatih ya. Kita harus punya filter yang baik dalam diri karena lingkungan kita itu macam-macam, mau dia positif mau negatif itu udah nyampur, apalagi ada yang manipulatif. Jadi kita benar-benar fokus aja apa yang harus diselesaikan, dikasih saran diterima dengan baik gitu. Nah, rata-rata yang demam panggung itu memang bisa jadi juga pas dia gugup, grogi, panas dingin, badan yang jadi nggak enak, apalagi penglihatannya jadi kabur. Terus akhirnya blackout atau pingsan, itu yang bahaya, malah trauma nanti ya, malah nggak mau lagi bicara di tempat umum. Jadi kan kita nggak mau kalau seperti itu. Kita takut sendiri itu artinya kita cemas sendiri berlebihan sudah kalah sebelum berperang. Padahal kita belum tentu dapat sesuatu yang buruk. Terkadang dengan berani mencoba terus kita punya standar dalam diri sendiri secara universal orang itu baik gitu ya, standarnya itu gitu, ya nanti akan jalan mulus kok, aman. Bahkan nanti di tengah bisa santai, bisa natural, dan bisa improve. Akhirnya apa yang ditakutkan tidak terjadi. Kalau kita bisa mengelola ya. Nah, tidak makan itu karena mungkin saking cemasnya, jadi nggak kolung. Mau makan, mau minum nggak bisa masuk. Tapi percayalah dengan minum sedikit ketika tegang, itu justru malah kita jadi rileks. Minum 2 teguk, ya 1 teguk, itu malah justru rileks. Apalagi minum sambil kita menenangkan diri dan berdoa gitu. Nah, itu justru nanti malah reduce stres banget gitu, malah jadi relief, malah jadi nggak stres. Malah kalau stres ada yang makan, Bu, malah jadi makan banyak. Nah, itu malah lebih baik sih, lebih tenang lagi ya gitu. Tapi ingat makannya jangan makan yang pedes. Kalau mau ada acara besok ngomong terus saking tegangnya semua dimakan ya, saya nggak nyaranin makan yang pedes sih kalau besok mau ada event gitu ya. Takutnya perut sakit malah berabe. Namanya kita stres itu pasti hormon menangkap pikiran itu di tubuh kita juga saling menyinkronkan diri, malah asam lambung jadi naik ya kecenderungannya. Nah, itu takutnya kalau makan pedas malah ke arah situ, malah sakit perut. Terus jadi kurang istirahat juga, saking tegangnya besok mau presentasi di kantor atau besok mau sidang misal. Nah, itu banyak yang teman-teman akhirnya wayangan atau mengerjakannya mendadak sampai malam, istirahat cuma 2-3 jam. Nah, itu tergantung situasi kondisi. Kalau misal
dosennya minta hari ini ACC besok sidang, ya mau tidak mau dilakukan. Bos juga kayak gitu kadangnya pimpinan ini malam udah dihubungin bos gitu, terus ya mau nggak mau hari ini malam ini ngerjain. Tapi kalau memang deadline-nya masih lama, saran saya jangan mendadak sekali, sayang banget gitu tubuh kita ya yang eman-eman. Oke, kalau sehari 2 hari gitu nggak apa-apa dadaan. Tapi kalau kerja itu rata-rata rapat, rapat, presentasi itu hampir tiap hari. Kalau kamu tiap hari kayak gitu, kamu sehari cuma tidur 2-3 jam, nanti tubuh yang kalah, eman-eman gitu ya. Masa masih muda udah sakit-sakitan kan eman-eman juga. Sama sih kalau kita rata-rata udah beban kerja tinggi itu malah kalau tidak bisa mengontrol stres dan beban pikiran, memanage dengan baik rata-rata tubuh yang jadi korban ya hati-hati saya juga lagi belajar ke arah itu sih performa oke tapi nanti tubuh biasanya nah itu perlu dijaga teman-teman ya lalu rasa kurang percaya diri berlebihan nah inilah aneh saya kenapa pada nggak pede itu rata-rata nggak pede karena mungkin kita wawasannya kurang kurang riset kurang baca atau gagal riset sih rata-rata kalau kita nggak banyak wawasan materi yang mau disampaikan emang kita nggak pede itu udah otomatis kayak gitu. Terus jangan juga nggak pede karena mungkin kita orang Indonesia atau mungkin kita ras Asia. Nanti kalau kalian di kantor ada orang bule gitu, orang Western lah istilahnya. Terus disuruh presentasi, terus kita minder, kita kayak ngerasa nggak lebih baik dari mereka gitu. Nggak juga sih. Ini pengalaman aja. Dulu saya di kantor yang lama, perusahaan asing ya, jadi punyanya orang Belgia. Terus kami ini jualannya furniture ya, jualan furniture ada meja rias, terus table untuk TV gitu ya, lemari dan sebagainya. Kasur juga itu dikirim ke luar negeri ya. Pabriknya ada yang di Jepara, ada yang di Eropa, di Belgia, Rusia, sama di Vietnam juga ada. Jadi waktu kita rapat itu bos saya kan ada orang Indonesia, ada yang orang Eropa. Jadi waktu beradu argumen itu sebenarnya kita tidak kalah kritis dengan orang-orang luar negeri ya. Justru lebih kritis orang Indonesia dan mereka sangat menghargai setiap kita punya pendapat dan juga solusi gitu. Justru kalau orang luar negeri itu berbeda pengetahuan dengan kita ya, karakternya berbeda. Orang Indonesia itu kecenderungannya tahu banyak hal tetapi general aja. Karena dari kecil kita SD sampai SMA itu justru belajar semua hal, mulai dari eksak, dari kimia, matematika, fisika, terus kita nanti ada jadwal belajar geografi, sejarah gitu. Dan juga belajar hal-hal berbau IPS gitu ya. Nah, itu dicampur kan dari SD sampai SMA kita belajar IPA IPS. Nah, kalau di luar negeri itu enggak, mereka lebih khusus terspesialisasi. Kalau dari senior high school mereka udah ngambil jurusan seni, yang mereka tahu hanya arts, ada musik, hanya dancing. Mereka nggak belajar politik, mereka nggak belajar hukum dan juga nggak belajar eksak gitu. Kalau mereka udah belajar tentang eksak, ya udah eksakta aja, sains semua, nggak ada dia belajar politik. Jadi di sana itu kalau karakter pengetahuannya orang luar negeri, orang Western terutama ya. Aku nggak tahu kalau di Korea sepertinya juga udah mulai spesialisasi. Jadi ada karakternya mereka itu nggak kuat geografi, tetapi dia kuat di matematika dan hitungan. Atau dia hanya kuat di seni atau engineering, tapi dia nggak tahu tentang politik, hukum, dan bisnis gitu, kurang paham. Nah, sedangkan kita orang Indonesia itu bisa menyambungkan semua topik dan bisa menganalisis kalau nanti ke sini, nanti kena hukumnya ini, nanti kita dapat gini, mending solusinya gini aja pakai cara bidang yang lain. Itulah Indonesia ya, bisa merangkai semua topik. Bahkan sering kita nonton di TV debatnya nggak selesai-selesai ngalor ngidul karena kita terlalu kritis. Nggak tahu tuh kelebihan apa kekurangan kita ya. Tapi yang jelas orang Indonesia itu kritis kalau dibandingkan yang lain ya, dibandingkan Western terutama yang terspesialisasi. Mereka hanya tahu satu tapi sangat mendetail banget. Sedangkan kita tahu secara general tapi nggak detail. Nah, sebenarnya itulah kelebihan kelemahan. So kita lebih baik percaya diri akan kelebihan kita itu teman-teman ya. Sangat menghargai sekali mereka. Nah, rata-rata kita insecure karena dari pihak luar yang menekan kita, misal menyinggung soal bullying, kita punya performa nggak bagus, melihat background kita bukan dari kampus yang bagus, bukan kampus top, dan kita kelihatan kayak orang dari daerah, itu selalu digunakan serangan-serangan psikologi seperti itu ya, atau tubuh kita yang kurang proporsional dan sebagainya. Nah, itu digunakan oleh orang-orang tertentu untuk membuat perang psikologi. Mereka bisa saja melakukan itu untuk menjatuhkan kita mencapai tujuan gitu ya. Artinya kalau kita sudah termakan kita sudah kalah duluan gitu sebelum berperang. So lebih baik memang belajar bodoh amat,
fokus tetap sama tujuan di awal. Kalau harus menyelesaikan, menyampaikan ini gitu dengan baik, selesai. Jadi rasa kurang percaya diri itu bisa dihandle dengan kekuatan pikiran kita untuk fokus menyelesaikan apa yang harus diselesaikan. Lalu selanjutnya untuk yang nggak pede juga atau yang masih demam panggung ya. Bisa jadi karena kita terlalu terinformasikan, mendapat informasi dari sosmed tentang hate comment gitu, atau juga kita baru aja diinfo tentang sesuatu yang itu nggak enak banget, padahal itu nggak niatnya gitu, kita jadi sensitif, bisa baca berita buruk. Kalau nyampein ini nanti dampaknya gini loh, ini tuh lagi kontroversi, kamu malah nyampein ini, padahal kita udah nyiapin materi sebenarnya. Ya udah, kita nanti kan bisa pikirkan hal yang lain atau kita sambil ngomong mohon maaf bukan seperti ini. Banyak strategi ya teman-teman. Jadi tidak perlu kita takut terus akhirnya tidak jadi memberikan perform yang terbaik. Itu dia penyebab-penyebab demam panggung ya. Rata-rata dari pikiran. Sebenarnya pikiran itu it's like a dangerous thing ya. Menurut aku pikiran tuh sungguh berbahaya. Dia bisa membunuh atau mengembangkan diri kita. Ada sebuah eksperimen untuk bisa membunuh seseorang dalam waktu singkat di umur yang muda dan pendek itu tidak dengan memberi racun makanan gitu, dengan teman-teman toksik tuh enggak, tapi dengan bullying dan tekanan pikiran. Akhirnya dia stres. Ketika dia stres, imun tubuh melemah, semua penyakit bisa masuk. Nah, dia biasanya cepat untuk back to Tuhan ya. So itulah bahayanya kalau pikiran kita tidak segera dikendalikan ya teman-teman. Nah, lalu gimana nih cara ngatasinya demam panggung? Cara mengatasi demam panggung. Pertama jelas supaya tidak derdet, tremor, gugup grogi, dan kawan-kawan itu kita belajar dulu topik yang mau disampaikan. Acknowledge yourself, perluas wawasan, pahami dengan baik apa yang mau disampaikan. Banyak banget Bu materinya, waktunya singkat ini gimana? Bikin mind map, buatlah peta pikiran kita. Nggak harus kok dari semua itu disampaikan. Pasti dari semuanya itu cuman cerita-cerita yang penggembira aja. Inti dari semua itu tuh pasti ada benang merahnya. Mulai disisirin deh dari semua materi itu pasti ada rohnya. Kamu harus temukan roh dari materi itu. Intinya seperti itu, teman-teman. Misal besok kita debat yuk rame-rame tentang cinta tidak harus memiliki misalnya. Ya udah, carilah salah satu contoh teori. Habis itu kalian kasih statement closing, setuju tidak setuju tentang teori itu dan perkuat dengan contoh empirik yang kalian pernah lihat, rasakan, alami, atau orang lain sendiri yang mengalami. Jadi caranya kayak gitu ya, teman-teman. Perluas wawasan, pahami materi dengan baik, topik. Buat singkat saja, cari inti-intinya, bikin poin-poinnya gitu. Lalu yang kedua, supaya kita tidak demam panggung juga, itu persiapkan diri dengan latihan, lakukan simulasi. Kalau besok mau presentasi, malamnya harus simulasi dong gitu ya. Bahkan mau sidang juga anak-anak bimbingan itu biasanya ada simulasi sidang sama saya gitu. Sekarang kamu presentasi 10 menit atau 5 menit, saya gantian jadi penguji. Itu kadang harus seperti itu ya. Kalau bisa ada temen yang bisa kamu ajak untuk berdiskusi ke arah yang seperti ini gitu ya. Temen hore-hore oke, tapi teman serius juga harus punya gitu ya. Lalu ada yang ketiga untuk solusi tidak demam panggung supaya nggak demam panggung harus tahu lokasi panggungnya sebisa mungkin sih. Kalau misal acaranya di luar kota, Bu, saya nggak tahu lokasinya kayak gimana. Ya udah nggak usah dipaksain, tapi setidaknya kan kamu bisa tanya lokasinya kayak apa, berapa audiensnya, di outdoor atau indoor, atau mungkin lokasinya lebih enjoy lagi kita kayak cuman talk show gitu ya, sambil duduk atau saya berdiri atau FGD berkerumun. Sebenarnya kalau duduk lebih enak ya, talk show itu lebih tenang karena kita kan ada tempat duduk yang kita bisa pegang, ada bantal juga yang kita bisa pegang. Kalau berdiri itu biasanya tegang, dikasih mic itu terlalu tegang. Kalau untuk anak-anak baru yang public speaking yang baru awal, kalau suruh berdiri itu tegang banget. Tapi kalau duduk dia biasanya nggak grogi ya teman-teman, lebih relax gitu karena terlihat lebih natural. Nah, sama sebenarnya itu hanya mindset. Mau berdiri, mau duduk, mau madep belakang, mau madep atas. Yang penting itu kita relax. Intinya
umpamakan itu duduk gitu aja. Kalau berdiri gimana caranya cari rileks. Kita jalan kiri, kanan, lihat audiens yang kira-kira wajahnya enak dan ramah gitu ya. Terus juga batasi minum kafein, bukannya nggak boleh ya. Mungkin ada yang beberapa dari teman-teman sukanya minum kopi untuk membuat diri kita semangat ya, lebih semangat lagi. Pas belajar tuh Bu, aku harus minum kopi biar paham. Masa nggak boleh? Sebenarnya bukan nggak boleh, tetapi jangan terlalu banyak itu aja. Nanti malah tidak bisa istirahat, mengganggu performa, malah lebih gawat lagi. Terus jangan fokus ke kesalahan diri. Setiap orang pasti salah. Manusia itu tempatnya salah, tenang aja. Itu sudah wajar ya teman-teman. Kalau nggak salah ya sudah pasti kita nggak di bumi gitu. Kita sudah pasti bukan manusia lah. Kita pasti malaikat, dewa atau semacamnya ya. Semua manusia itu pasti keliru. Nggak ada yang nggak keliru. So itu hal yang wajar. Bu, tapi dari kesalahan nanti itu dicari-cari. Terus saya bisa dipecat Bu gitu. Kalau dipecat kamu bersyukur. Artinya itu pekerjaan kamu itu lingkungannya toksik. Tuhan tuh nggak akan tidur ya, kecuali kita yang ketiduran. Intinya gitu. So, teman-teman nggak perlu khawatir dengan hasil dan apapun itu udah ada hitungan semestanya sendiri-sendiri. Tugas kita bukan itu, bukan mencemaskan hasil, itu ranah Tuhan. Kamu pikirkan, selesaiin ngomongmu aja gitu dengan baik lah intinya. Nanti mau diapa-apain, dibunuh dan sebagainya, ya, aduh nggak mungkin kan sampai kehilangan nyawa cuman gara-gara ngomong gitu. Kecuali event-event khusus ya misal pilkada salah ngomong terus ditembak itu kan kayak misalnya yang mohon maaf kemarin ada kejadian yang PM dari Jepang ya tapi kan kita nggak sampai seperti itu baru kita cemas ya kalau ada info percobaan pembunuhan karena kita ngomong di depan umum barulah kita demam panggung itu wajar banget nah tapi kan kita belum tentu itu terjadi ya paling-paling juga dimarahin kalau keliru tapi kan kalau dimarahin artinya ya nggak bijak juga setidaknya dengan cara menegur yang baik gitu kan. Nah, jadi jangan fokus ke kesalahan, ya, malah jadi salah nanti kalau karena mikirin salah jadi salah beneran. Jadi apa yang kita pikirkan tuh ya biasanya akan terjadi ya. Pikirkan aja yang enak, nanti lancar. Penting saya ngomongnya adalah poin A, B, dan C. Jangan ragu sama diri sendiri. Kalau ngomong ragu nanti orang nggak percaya ya. Nanti malah kita dianggap nggak bagus itu karena mungkin kita ragu sendiri. Intinya kita paham apa yang mau disampaikan. Karena seperti kita bicara dengan diri sendiri. Kalau nggak paham, diskusikan dulu dengan beberapa orang yang kamu anggap dia bijak dan mengerti tentang topik ini. Gitu ya, sehingga kamu yakin bahwa ini yang akan saya sampaikan. Jadi kalau nyampein tuh jangan ragu. Kalau ragu, kita dipertanyakan kredibilitas pengetahuannya. Orang yang public speaking itu yang bicara di depan umum, setidaknya dia tidak ragu dengan apa yang ingin disampaikan itu ya perlu validasi dengan diskusi dengan teman dulu gitu juga berlatih bernafas kalau kayak ini ya berarti bernafas itu bukan berenang maksudnya kita ngambil nafas buang pelan-pelan cukup rilekskan diri supaya kita tenang jadi harus tenangkan diri dan pikiran itu dengan cara bernafas mungkin gambar yang di kiri ini terlalu ekstrim ya ini just intermezzo bukan berarti kamu harus duduk di atas meja di kantor kayak gini ini cuman gambar aja sih pelengkap dan pemanis. So kalau misalnya mau kayak gini ya nanti dilihat orang jadi aneh. Ini biasanya hanya apa kalau memang kamu yang owner di kantor itu gitu terus tidak ada siapa-siapa tuh udah pulang gitu udah jam kerja istirahat atau pulang nggak ada orang silakan sih bebas-bebas aja. Nah ya lihat-lihat kondisi juga jangan terus ditiru tanpa melihat konteks dan keadaan ya. Nah, berlatih bernafas ini penting untuk bisa rileks. Nafas itulah yang akan menentukan kita bisa merilekskan pikiran dan tubuh atau tidak. Berjalan sebentar tuh maksudnya keliling kiri kanan aja sih. Lokasi kita berbicara ya atau di ruang tunggu mau public speaking. Nggak usah keliling sampai ke depan halaman sana harus muter 2 kali balik lagi malah hilang terus minggat gitu terus pergi terus nggak mau ngomong itu malah kabur sih teman-teman jadi jalan-jalan kecil itu melancarkan peredaran darah kita juga gitu ya bersikap natural tuh biasa aja jadi keringatnya memang keluar tapi juga dilap dulu dikit jadi pikirkan ini hal yang wajar sih ngomong depan umum itu hal wajar. Fokusnya tentang apa yang mau diomongkan itu aja. Jangan pikirkan orang respon orang, jangan pikirkan respon orang gitu ya. Itu hak mereka menilai itu silakan monggo. Tugas kita menyampaikan gitu dengan baik
dengan nilai-nilai universal yang baik yang tanpa melanggar norma-norma kemanusiaan gitu. Lalu ada rajin olahraga. Ini maksudnya itu jalan sehat juga ya, jangan keliling-keliling. Kalau pagi itu mungkin kalian bisa jogging atau keliling di komplek-komplek gitu ya. Tapi ya nggak harus jauh-jauh amat sih. Yang penting kalian bisa merilekskan otot-otot yang tegang gitu sebelum acara dimulai. Sebenarnya dari semua ini itu kalau mau dikompres atau mau dipersingkat untuk mengatasi demam panggung, yang paling inti itu ada di olahraga sama persiapan serta memperkaya diri dengan wawasan topik. Sebenarnya itu aja ya. Karena orang yang olahraga atau habis melakukan gerak gitu atau exercise, nanti pikiran dia itu kecenderungannya itu kenceng ya teman-teman. Orang yang suka olahraga itu tahu apa yang harus dia lakukan. Karena bisa jadi kita ini sudah terlalu banyak makan makanan tidak sehat, kurang nutrisi, belum lagi ketemu teman-teman yang toksik atau yang ngomonginnya adalah hal yang kurang baik gitu ya. Akhirnya di tubuh kita tuh numpuk yang namanya residu atau hal-hal buruk. Terus tidak bisa keluar dari tubuh ya. Akhirnya kita baper, cemas, sensitif. Jadi kita berprasangkanya buruk-buruk terus gitu. Satu-satunya cara untuk membuat itu jadi seimbang, kita harus keluarkan hal buruk dalam diri dengan olahraga, dengan memacu jantung lebih cepat, darah mengalir lebih cepat, kotoran dalam aliran darah dan hormon yang mampet ini bisa dia lancar kembali keluar melalui keringat. Akhirnya nanti kalau udah olahraga tuh capek, teman-teman. Kalau udah capek, pikiran kosong itu rata-rata nggak ada prasangka, yang ada maunya tidur. Terus habis tidur nanti di kepala tuh kayak film kartun muncul gambar lampu yang terang itu loh. Jadi kita tahu nih dapat ide atau kita mau ngapain ya di sini. Kayaknya aku mau nyelesain ini deh mau ini. Jadi kita tahu apa yang harus kita lakukan kalau habis olahraga gitu ya. Karena nafas juga mulai kembali teratur, metabolisme kembali lagi ke jalur yang normal gitu ya. Jadi prasangka buruk cemas tuh jangan-jangan belum dikeluarkan dari tubuh, ada energi besar yang menumpuk di mana itu hal yang negatif, jangan-jangan gitu. Karena jelas rasa takut itu kan hal yang negatif ya. Jadi kita kelola aja supaya dia kembali lagi untuk seimbang ke arah yang positif. Kita tekan, kita lawan. Itu olahraga. Orang yang suka olahraga rata-rata itu nanti dia kalau nggak olahraga badannya ikut sakit, pikirannya ikut ini ya tegang kembali gitu. Dan otomatis nanti akan jaga makannya walaupun dia cuma sedikit tapi setidaknya makan. Bisa juga dengan kontak mata ya supaya teman-teman pas demam panggung itu tidak berlebihan, bisa melihat ke orang-orang yang kelihatan ramah, terus jangan terlalu pindah terlalu cepat nanti kesannya gimana, alias kita kurang percaya diri atau ragu nanti dipikir audiens ya. Jadi rileks dan perpindahannya santai saja. Tertawa saat momen yang pas, tapi nggak harus ya misalnya teman-teman kalau memang bisa punya bakat untuk improve ke arah yang jokes, yang lucu, monggo. Tapi kalau enggak, jangan deh. Kalau garing Bu, ya udah pasrah berarti memang belum berhasil. Justru kalau garing gitu kadang ya geli sih gitu. Penonton geli aja gitu. Tapi ya nggak sampai terus disuruh turun dilemparin gitar, batu itulah apa demo kan ya enggak juga. Dan yang terakhir lakukan terbaik yang menurut versi kalian gitu ya. Bukan versi halayak rame dan mereka harus kita dengarkan semua lah. Emang kita siapa dibayar mereka aja boro-boro kan ya kadang gitu. Kecuali memang kita sudah profesional, diminta bicara depan mereka, ya ekspektasinya ya pasti macem-macem. Tapi kan kita belum sampai ke tahap itu ya minimal ke akademik dulu ya untuk ranah apa kampus dan juga ranah kantor ya karir. Oke, ini ada sekilas informasi bagaimana caranya untuk menenangkan diri kita supaya pikiran juga ikut tenang. Ini intermezzo aja tentang meditasi atau ada momen untuk silent gitu ya. Silent artinya after kalian yang muslim bisa setelah sholat atau non muslim setelah ibadat atau sembahyang gitu kalian bisa punya waktu tertentu untuk berkontemplasi atau menggunakan dialog tentang pikiran kalian menepis segala hal-hal yang buruk yang muncul yang seharusnya itu tidak boleh bertumbuh liar gitu ya. Kalau menurut Harvard Medical School dan di jurnal depresi dan kecemasan, itu sebenarnya gangguan-gangguan ini muncul karena kita nggak bisa bedain mana yang itu kecemasan yang kata orang
hanya kata orang gitu atau tidak bermanfaat, unfaedah. Dan mana yang ini sebuah problem yang harus diatasi gitu. Pernah saya ada sebuah diskusi dengan teman, dia mau presentasi gitu di depan Dispora Provinsi Jateng karena dia jadi salah satu relawan untuk kegiatan pemuda olahraga memberikan penyuluhan marketing ke UMKM, teman-teman. Nah, terus dia dipilih untuk presentasi bulanan ya, akhir bulan terus nanti dapat gaji gitu awal bulan berikutnya. Nah, dia diberikan sebuah clue atau petunjuk mentornya yang ada di lapangan ya. Kalau nanti presentasi di depan provinsi, jangan cerita yang jelek-jelek katanya gitu. Nanti kamu menjatuhkan tim kita yang di lapangan loh, awas kayak diancem lah gitu. Terus teman saya cerita, aku harus ngomong apa, wong kenyataannya memang nggak jalan kok programnya gagal gitu. Terus kita bedah, emang disuruh ngomong apa nanti? Ya disuruh mempresentasikan sudah melakukan apa, targetnya seberapa, kayak gitu. Tetapi kan kenyataannya nggak sampai target gitu. Terus kita bedah lagi, kira-kira apa aja yang udah dilakuin, terus kelihatan mungkin ada dampak bagus gitu. Ada beberapa, tetapi bukan itu yang dicari di provinsi gitu. Akhirnya ketahuan gitu ya mana ini sebuah solusi apa masalah yang kira-kira ini pikiran gitu pikiran kita yang muncul karena ini masalah gitu sama mana yang bukan masalah hanya ketakutan semata dari orang yang mungkin tidak bertanggung jawab gitu atau bertanggung jawab tetapi ini sebenarnya nggak terlalu bermanfaat gitu ya. Akhirnya teman saya tetap mempresentasikan apa adanya, tapi dengan memilih bahasa yang diplomatis. Waktu dia presentasi, dia ceritakan bahwa program yang saat ini sudah dijalankan sejauh ini hasilnya gitu ya. Tetapi ada yang belum maksimal karena ini kendalanya. Udah gitu aja. Jadi dia bilang tidak jalan, tapi sudah diusahakan, melainkan belum maksimal sehingga butuh solusinya seperti ini ke depan. Jadi seperti itu ya untuk solusi-solusi pemecahan masalah yang kira-kira tidak boleh ngomong gitu. Bukan berarti tidak boleh. Artinya mungkin kita bisa simpulkan dengan bahasa-bahasa yang diplomatis belum tercapai begini, tetapi nanti solusinya saya rasa kayak gini. Ya tetap diomongin karena itu problem, karena provinsi harus tahu gitu ya. Nah, orang yang ngasih tahu tidak boleh ngomong itu ya justru dia yang bikin unfaedah, kecemasan yang nggak berlaku itu tadi. Wong dia orang lapangan tuh nggak ada power di provinsi, ngapain takut gitu loh. Ntar habis itu setelah project kami nggak ketemu sama dia gitu. Toh nggak juga sampai kamu akhirnya di ini kan diancam dan sebagainya. Itu ketakutan yang menurut aku nggak masuk akal gitu ya. Jadi tetap aja just going on apa yang harus kamu lakukan. Nah, ini teknik meditasi atau kita menenangkan diri. Dia sempat sih menenangkan diri terus mengambil keputusan untuk tetap menceritakan apa adanya. Ini hanya intermezzo juga ya. Biasanya kalau kita itu sehari 2 kali sebelum istirahat gitu ya, atau malam hari atau paginya setelah bangun tidur. Biasanya setelah kita sembahyang, sholat dan sebagainya, itu kita ada waktu merenung gitu ya tentang mengucap syukur hari ini kita sudah diberi tidur yang enak terus akan menjalankan aktivitas, beri kemudahan gitu. Bimbing kami untuk bisa menyelesaikan tugas hari ini gitu ya. Nah, seperti itu aja meditasi. Kalaupun ada masalah, mudah-mudahan diringankan, beri keberuntungan dan sebagainya. Jadi meditasi itu kita mengolah pikir dan bicara dengan diri sendiri gitu. Kalau kita bisa mengendalikan itu, artinya kita bisa mengendalikan apa yang ada di luar. Kalau kalian mau mencoba ya, kadang ada yang agak sedikit wow sih. Jadi pas kita duduk diam itu bayangkan tubuh kita mengecil, terus kita masuk ke dalam tubuh. Kita bayangkan di dalam tubuh itu ada tulang dan punya pori-pori tulang yang besar. Terus kita bayangkan di dalam tubuh kita itu ada darah, terus ada darah ngalir, ada butiran darah gede-gede gitu. Kita bayangkan itu ada nafas, ada jantung berdetak kencang. Jadi kita bayangkan kita ada di sebuah sistem semesta, tapi bentuknya itu adalah tubuh kita sendiri. Artinya tubuh kita tuh kompleks banget. Dan ketika kita bisa mengendalikan alam semesta kecil kita ini, yang ada di pikiran kita, kita bisa juga menghandle kecemasan di luar sana yang lebih besar. Sebenarnya itu sih cara memahaminya ya. Nah, ini mungkin kalian bisa sharing sedikit. Kira-kira tempat di mana sih yang bikin teman-teman itu nyaman gitu untuk menenangkan diri dari keramaian di kehidupan sehari-hari. Mungkin udah capek
kuliah, capek kerja gitu ya, capek ketemu orang. Terus kalian itu paling suka kemana gitu. Silakan ketik di kolom chat apa tempat yang menurut kalian itu bisa membuat kalian lebih tenang gitu, lebih fokus lagi ke depannya menyelesaikan tugas-tugas. Ini teknik meditasi khusus sih sebenarnya, tidak harus yang sampai di atas tebing ya. Kadang juga ada sih yang harus sebulan itu ngelihat air, harus ke pantai, harus ke danau. Kalau di sini di daerah Sturan di Condong Catur di utara tuh ada embung ya, kayak danau gitu untuk olahraga, duduk sebentar. Bahkan di Gunung Kidul ada Danau Jonge ya. Bu, serem Bu, tempat-tempat kayak gitu gitu ya. Silakan teman-teman eh, tulis di kolom chat mana tempat favorit kalian untuk menenangkan diri dan itu bisa jadi tempat recharge untuk ngecas kembali ya, tempat recharge kalian menyelesaikan tugas-tugas kampus ya. Apakah di kamar atau di sudut ruangan tersembunyi gitu ya, atau di mana gitu. Nah, biasanya kita harus temukan itu ketika kita nanti kerja ya. Berarti kerja tuh di kantor tuh biasanya ada satu space di mana kita bisa rileks sejenak. Entah itu di kantin, entah itu di taman, entah itu di gudang yang kita bisa jadi base camp rahasia bersama gitu ya. Dirapikan untuk bisa makan sesuatu di situ. Nah, rata-rata orang kantor punya tempat khusus ya. Mereka kalau udah di kantor tuh mereka punya tempat favorit untuk menenangkan diri gitu ya, teman-teman. Nah, ini dia. Kalau khusus sampai waktu dan tempatnya juga khusus ya. Oke, ini ada yang sudah chat nih. Di gunung, hutan, bukit. Ya ampun, dia ini serius. Ada Mufid pantai ya sih. Semua yang berbau alam, Bu. Ada yang di sawah. Wisdom Park UGM. Oke, ini malah asik buat jogging ya. Kalau di UGM nih, di jogging tracknya. Ada pantai, ada gunung juga. Fadil, Safira bilang di pantai, Bu. Sunset di laut, Wiwit di pantai juga, pantai. Ini pada anak pantai semua ya ternyata. Astaga, gunung, Sumarekon, Mall Bekasi, bagus. Iya sih, kalau mall-mall di kota ya, kampung sampai mall di kota rata-rata bisa buat healing ya. Apalagi di Jakarta Utara itu. Bahkan bisa buat taman untuk hewan peliharaan jalan-jalan. Dia mallnya besar-besar terus sudah nyatu dengan konsep outdoor gitu. Apalagi di Central Park dia punya taman yang ada jembatannya gitu ya. Sudah nyatu dengan taman-taman yang outdoor gitu teman-teman. Oke, terima kasih udah menginformasikan tempat-tempat favorit teman-teman semua untuk bisa meditasi atau menenangkan diri gitu. Bu, saya tuh sebenarnya suka, tapi kok nggak ada waktu untuk ke sana kalau nggak ada temen gitu ya. Ya minimal berapalah sebulan sekali gitu ke sana. Ya cari satu dua teman untuk diajak ke sana gitu ya teman-teman. Lah, ini dia manfaatnya kenapa bisa menenangkan diri itu bisa membuat kita lebih positif ya. Membuat kita lebih fokus lah intinya. Karena kita jadi tenang, rileks gitu. Nah, butuh memang jeda waktu tertentu kalau sudah penat itu memang harus menenangkan diri itu. Malah yang lebih ekstrim lagi itu menenangkan dirinya itu tidak harus ke tempat-tempat seperti itu, bahkan bisa tenang di kondisi yang ramai gitu. Tapi kan itu levelnya beda ya, teman-teman. Bisa mencari sebuah ketenangan di tengah keramaian itu ada seperti itu kunci gitu ya. Tapi kan karena kita suka dengan alam, ya sudah kita coba untuk ke alam dulu ya. Cara meditasi yang benar ini mungkin sekilas info juga bisa jadi kita duduk tegak saja gitu ya, pejamkan mata, mengatur nafas. Nah, untuk teman-teman yang hobi cowok biasanya ya, atau mungkin ada yang cewek juga nih, jangan-jangan. Yang smoking atau vaping ya, itu rata-rata kenapa mereka rokok dan vape, mereka cari ketenangan sih sebenarnya. Jadi orang-orang yang ngerokok itu, Pak D, Om, itu mereka memang mencari sebuah rileksnya pikiran sih. Karena dengan keluar masuknya nafas itu bisa kita jadi lebih enjoy aja gitu menikmati hidup kan. Ya dengan kita menarik nafas terus dikeluarkan itu sebenarnya konsepnya seperti itu teman-teman. Jadi kenapa orang ngerokok, orang mancing gitu, mancing di empang itu juga dia cari ketenangan sih. Nah kalau sudah tenang gitu biasanya bisa istirahat sebentar baru nanti melanjutkan lagi gitu. Apa yang jadi tugas kita gitu ya. Nah, biasanya pikiran kita akan berlari-larian dulu sih kalau disuruh tenang.
seperti monyet yang bergelantungan ke sana kemari ya, ketakutan sendiri. Tapi biarin aja dia bergelantungan. Nanti lama-lama dia lelah sendiri. Akhirnya mungkin kita lebih rileks kan rasa kayak mau tidur gitu. Nah, itu biasanya udah hampir berhasil ya. Nah, bisa sih sekitar 10 menit gitu ya, tergantung teman-teman untuk menenangkan pikiran. Nah, untuk yang bisa sampai fokus menenangkan pikirannya, rata-rata kita menjadi orang yang bisa nerima dunia sekitar sih. Karena namanya hasil kan bukan ranah kita. Tugas kita kan berusaha menyelesaikan tanggung jawab. Tapi mau hasilnya gimana, udahlah biarin gitu ya. Cuek aja. Yang penting kita kan sudah usaha. Nah, kalau kita terus-terusan melibatkan rasa khawatir nggak ada hentinya, itu nanti bisa ngerusak tubuh, malah performan kita nggak bagus ya, public speaking kita malah jadi nanti kacau. Supaya berhasil ya memang kadang kita perlu ada waktu khusus untuk menenangkan pikiran ya. Kita harus sedikit luangkan waktu. Tapi ingat selalu bahwa hal-hal yang berkaitan dengan kecemasan itu wajar. Sekali lagi itu hal yang umum dan wajar. Yang tidak wajar itu yang sampai tidak bisa dikendalikan. Terus akhirnya kita menolak untuk mencoba hal baru. Namanya hal baru itu semua orang pasti takut ya. Ingat kalau sampai takut terus tidak berani mencoba itu sudah kalah gitu. Ketika kamu mencoba tuh udah menang walaupun hasilnya nggak bagus. Atau bahkan kita nilai sendiri ini jelek tuh aku nggak bisa keluar nih omonganku tadi cuma bisa satu dua kata aja dan nggak sinkron sama pikiran. Menurut kami itu sudah menang. Makanya kadang waktu sidang skripsi sebenarnya kontennya itu salah semua anak-anak tuh. Konsepnya salah semua, tetapi dia berusaha untuk bisa menyampaikan, dia jujur dan dia mau menyelesaikan apa yang diminta dari dosennya. Nilainya biasanya malah bagus. Jadi kita memberi nilai itu sebenarnya dari effort dan usaha teman-teman untuk mencoba dan terus berjuang menuju keperbaikan itu. Jadi mau nanti hasilnya kayak apa biarlah gitu. Nanti yang menentukan tuh bukan kita ya. Jadi menurut Dokter Jane Beresin dari Rumah Sakit Massachusetts, sebenarnya kecemasan itu energi-energi yang positif, teman-teman. Ingat ya, kecemasan itu bagian yang memang Tuhan sudah ciptakan sebagai self-defense mechanism, sebagai pertanda hal buruk akan terjadi. Tetapi kalau ternyata tidak akan terjadi, sebaiknya dikelola dengan baik gitu. Pahami emosi ini gitu. Jangan-jangan mau ada ledakan di sini nih pas kita mau presentasi, makanya aku takut ya wajar gitu ya. Jadi dicepetin presentasinya. Wah, jangan-jangan mau gempa kan kita tahu atau jangan-jangan ini orangnya nggak enak ya kita kan harus pahami tanda-tanda itu aduh aku dimarahin nanti nggak ya kalau dimarahin nanti dipecat gimana tapi kalau seperti itu ketakutannya kan itu nggak wajar masa cuman gara-gara kayak gitu dimarahin ya itu pahamin emosi ini terus lakukan lawan terus gitu ya istilahnya lakukan saja terus pikirkan itu tantangan gitu ya. Jadi sebenarnya rasa takut itu adalah tantangan karena kita mengambil sebuah tantangan hal baru jadi itu muncul. Jadi namanya manusia ketika menghadapi hal baru ditantang sesuatu itu deg-degan excited itu wis wajar lah. Itu udah metabolisme alamiah gitu. Lampiaskan dengan hal yang positif gitu. Bayangkan sesuatu yang enak-enak habis kita presentasi, yuk makan bareng. Yuk kita ke boba, minum boba bareng gitu ya. Atau kita belanja mise bareng ya, minum minuman yang segar-segar dulu ya. Jadi pahami emosi, lampiaskan ke hal-hal yang positif. Kalau misal terlalu tegang, kita bisa dengarkan musik. Kadang mau sidang juga, saya sarankan anak-anak itu simulasinya Hamin 2, persiapannya Hamin 3 gitu ya. Nanti Hamin 1 tuh silakan kamu jalan-jalan sebentar, keliling di kompleks kamu, main game, nonton Netflix sebentar gitu. Tapi nanti juga sambil ngecek teori, sambil ngecek materi yang besok mau disampaikan gitu ya. Jadi sangat disarankan malah harus rileks sih Hamin 1 ya. Simulasi tetap jalan terus, tapi ketika mau detik-detik tuh malah harus rileks supaya itu tidak terlalu tegang dan nanti buyar malahan ya teman-teman. Jadi harus dilampiaskan ke hal-hal yang positif gitu ya. Supaya cemasnya tidak merajalela dan kita bisa kontrol dia. Karena dia sebagai energi yang dark ya. Cemas itu sebagai energi dark yang gelap di mana kita harus kendalikan sama positif yang kita munculkan dari pikiran.
Intinya ketika dia muncul ini sebuah tantangan. Artinya kita berhasil mengambil tantangan gitu untuk berhasil melampaui diri kita yang sebelumnya yang belum pernah berani gitu. Itu ya. Memang sih saya punya beberapa teman dan saudara yang tidak bisa public speaking gitu ya. Bisa tapi nggak sebagus teman-teman yang jam terbang sudah tinggi. Tapi dia punya potensi gitu. Sebenarnya semua orang punya potensi teman-teman. Tinggal bagaimana mengasah dan jam terbangnya. Mungkin kita nganggap kita nggak bisa karena kita belum sebanyak jam terbang orang yang bisa. Itu aja. Dulu saya juga nggak bisa ngomong. Percayalah semua orang tuh tidak ada yang awalnya langsung bisa ngomong. Kalau bisa itu bakat ya. Dan bakat pun juga perlu diasah gitu. Selalu pikirkan hal yang membuat kita bahagia. Intinya gitu. Kalau kita mengambil sebuah tantangan ya, jangan pikirkan hal yang buruk. Belum tentu terjadi. Kok sudah dipikir terjadilah malah bahaya, malah sakit kita ya. Nah, kesimpulan untuk hari ini tentang materi kendala dari salah satu public speaking yaitu demam panggung atau speech phobia. Perlunya kita memahami diri kita, kapasitas diri kita, kemampuan diri kita sendiri. Mungkin kita hanya mampu menyampaikan dengan simple, tidak kompleks, perlu ada bercandanya. Ya tidak apa-apa. Tidak harus seideal teori atau seideal netizen punya kemauan gitu teman-teman ya. Ya itu bisa nanti tahapnya ada. Kalau sekarang bisanya segini ya sudah gitu ya. Lakukan saja sebisa kita, intinya menyampaikan dengan baik gitu kan. Bu, saya masih harus membaca teks, Bu. Kalau nyampein, tapi kalau bisa usahakan, namanya mencoba kan nggak ada salah ya. Kalau bisa, usahakan setelah baca, perhatikan audiens. Jangan semua dibaca, terus nanti audiens dilupakan. Jadinya storytelling, kayak baca dongeng gitu kan. Tetap sesekali melirik gitu ya, sesekali baca lagi. Jadi perlu ada trik, teman-teman. Sehingga perlu pahami diri sendiri gitu. Jadi jangan jadikan patokan di luar sana itu sesuatu yang mutlak untuk saat ini kondisi yang memang belum bisa ke arah situ. Ya nggak apa-apa, saat ini bisanya itu dulu, lakukan dulu gitu aja ya. Nah, yang kedua kesimpulannya, kalau sudah paham kapasitas diri, kemampuan diri, biasanya nanti kita bisa kendalikan rasa takut itu, kecemasan dan ekspektasi yang negatif yang belum tentu terjadi ya, teman-teman. Saya geli aja sih, kalau takut sama hal yang nggak terjadi itu kayak ibarat kamu ditakut-takutin hal konyol gitu loh ya. Padahal ya belum tentu gitu. Kalaupun itu terjadi artinya ada sesuatu yang nggak beres dengan lingkungan itu. Kalau nggak beres terus kita dikeluarkan dari lingkungan itu tuh malah bersyukur. Artinya kita dilindungi sama hal yang konyol gitu. Itu perlu dipahami sampai sejauh sejauh pemahaman yang mungkin orang nggak nyampe ke situ gitu ya. Nah, lalu berhasil mengemukakan ide di depan umum itu ada juga standarnya ya. Intinya menyampaikan secara wajar saja. Wajar itu ya tidak harus sesuai dengan yang perfect-perfect ya. Kadang ketakutan itu karena ketakut standar yang terlalu tinggi sih. Apa yang mentor katakan harus ini, itu kakinya takut gitu. Yang penting kita lakukan saja semampu yang kita bisa gitu ya. Lalu rasa takut yang mengganggu itu kalau sudah hilang, teman-teman, biasanya nanti kita bisa menerima hasil gitu ya. Rata-rata kalau sudah menerima hasil, kita lebih natural aja sih, gitu. Saya juga kadang kalau ngajar ada beberapa kecemasan dan ketakutan. Saya interaktif nggak ya, misalnya. Oh, kok kayaknya nggak kayak teman-teman pendidikan. Kan saya orang praktisi gitu, bukan dari keilmuan yang pure mengajar gitu ya. Tapi pertama kali jadi pengajar, saya bodoh amat. Yang penting kan disuruh nyampein. Mau interaktif apa enggak, terserah kan gitu. Toh interaktif nggak dapat tambahan ini apa reward yang ini yang signifikan misalnya. Toh nggak juga dihukum, toh juga nggak dikeluarin, gitu kan. Jadi rasa takut itu sebenarnya bisa dikelola dengan melawan pikiran buruk dengan pikiran-pikiran positif yang kadang ada kalanya kita perlu menertawakan diri sendiri sih gitu. Ada kalanya kita perlu bermain dengan pikiran-pikiran konyol kita gitu ya supaya kita tenang terus tugas kita bisa selesai dengan baik. Oke, dari situ teman-teman mungkin ada yang mau ditanyakan, boleh gitu ya.
Boleh, silakan. Siapa yang mau bercerita? Punya nggak kalian pengalaman bicara di depan umum sebelumnya gitu? Ada yang di sini anak organisasi, mungkin ada yang BEM atau juga HIMA gitu ya, himpunan mahasiswa. Terus teman-teman diminta untuk berbicara mewakili, atau yang ada yang udah pernah mewakili di Karang Taruna, ada yang kegiatan Karang Taruna nggak teman-teman di sini? Oh ya, kenapa public speaking itu masuk skill yang lumayan ya penting karena baik nanti berkecimpung di dunia non akademik ini sangat berguna sekali teman-teman. Kalau sekarang fokusnya kan untuk karir dan akademik ya untuk ke masalah kampus gitu ya, untuk masalah belajar di perguruan tinggi gitu. Tapi kalau nanti di luar di masyarakat public speaking itu lebih ke kayak RT RW memberi sambutan, terus nanti yang cewek misalnya punya suami, ternyata suaminya punya posisi bagus di kantor, kalian yang perempuan otomatis menjadi wakil dari ini ya, ibu-ibu dan harus berbicara di depan ibu-ibu yang lain gitu. Kalian harus dipaksa juga kondisi seperti itu bikin kalian harus public speaking gitu ya, mewakili karena ibu direktur, karena suami kita jadi direktur itu mau tidak mau public speaking gitu nanti akan berguna saya pasti yakin sampai ke sana juga gitu ya apalagi yang cowok pasti suruh mewakili keluarga karena anda kan laki-laki gitu ya besok jadi seorang ayah menjelaskan ke anak menjelaskan ke keluarga kedua pihak apalagi besok ngelamarin anaknya gitu kan itu otomatis sudah jadi public speaking yang non akademik gitu ya apalagi nanti punya adik ya otomatis juga harus menghandle urusan di keluarga gitu ya dan di masyarakat public speaking makanya penting juga gitu ya. Oke, ada nggak kira-kira sudah jelas semua ya teman-teman? Bagus, sudah clear. Syarif juga dia, apakah sudah clear materi hari ini? Kalau memang sudah bisa dipahami, syukurlah. Pak Naomi ada yang mau ditanyakan? Oke, nggak ada ya. Kalau semisal ada, boleh nanti di-share di grup WhatsApp kelas kita yang public speaking ya. Silakan presensi untuk hari ini, jangan lupa. Saya cukupkan dulu kelas hari ini, minggu ini. Nanti kita ketemu lagi di materi yang baru di minggu depan ya. Jaga kesehatan selalu teman-teman semua. Jangan lupa untuk selalu rileks dan bahagia di tengah kesibukan teman-teman semua gitu ya. Saya tutup dulu kelas hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. Bu. wabarakatuh. Terima kasih Bu. Kasih, Bu. Sama-sama. Rame banget loh ini ternyata. Dah, selamat istirahat dulu. Saya end meeting ya. Baik, Bu.